Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Bapa jika pada saat ini kami boleh datang untuk boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami berdoa Engkau yang boleh berbicara kepada setiap kami supaya melalui Daniel kami boleh belajar untuk lebih setia lagi kepada Tuhan, terutama di masa-masa yang sulit ini. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya kita akan melihat Daniel 1 hari ini, nanti minggu depan kita akan melihat Daniel 6. Jadi hari ini dengan tema Faithful from the Start, Creative Mind, dan kita akan melihat Daniel 1. Nah, saya bacakan dulu beberapa ayat untuk kita melihat konteksnya ya. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu di bawahnya ke tanah Siniar, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawa ke dalam perbendaharaan dewanya. Nah, Bapak Ibu, next kita melihat ya, apa yang terjadi di sini. Pertama-tama arti nama Daniel, Allah adalah hakimku, atau kadang-kadang dikatakan Allah adalah hakim saja. Nah, sering sekali nama nabi itu sebenarnya mencerminkan apa yang Tuhan mau lakukan. Kenapa adalah penting berbicara tentang Allah adalah hakim? Kita harus mengerti ya, hakim di dalam dunia kuno itu punya konsep yang agak berbeda dengan hakim di dalam perspektif kita. Di dalam perspektif kita, hakim itu hanya memutuskan perkara. Tetapi di dalam dunia kuno, hakim itu juga memerintah ya, sehingga ketika mengatakan Allah adalah hakimku, di sini mau menekankan betapa Allah sebenarnya yang tetap berkuasa. Dan ini tentu saja sangat penting karena apa? Karena sekarang mereka ada di Babel. Ya, kita harus mengerti bahwa di dalam perspektif orang kuno, ketika dua bangsa yang bertempur, maka sebenarnya terutama adalah Allah-Allahnya yang bertempur. Dan dengan sebenarnya sekarang ya, walaupun Israel belum hancur, Yehuda belum hancur, tetapi Babel sudah menaklukkan. Ya, karena itu kemudian Raja Nebukadnezar mengambil segelintir bangsawan untuk dibuang, dan sekarang Yehuda harus membayar upeti. Sepertinya Allah Israel sudah kalah dengan Allah Babel. Lagi pula di dalam dunia kuno, orang itu beranggapan setiap Allah itu hanya mempunyai daerah kekuasaan tertentu. Sehingga tentu saja dianggap bahwa Allah Israel tidak berkuasa di Babel, di tempat Daniel dibuang sekarang. Karena itu nama nama Daniel, Allah adalah hakim atau Allah adalah hakimku, menunjukkan arti yang sangat penting bahwa Allah Israel tetap berkuasa bahkan di Babel, ya, sehingga tidak mengherankan kalau kita melihat nanti, maka sebenarnya kitab Daniel jelas sekali mau menekankan kemahakuasaan dari Allah. Nah, Daniel merupakan bangsawan yang dibuang ke Babel pada tahun 605 sebelum Masehi. Kemungkinan dibuang dalam usia remaja, ya. Dikatakan di Persia sekarang diketahui bahwa orang-orang seperti Daniel dididik itu biasanya usia 13-14 tahun mulai dididik, dan kita diberitahu nanti dididik selama 3 tahun, sehingga kemungkinan dia memang berusia remaja ketika dibuang. Dan ini adalah pembuangan pertama, ya, di mana setelah Nebukadnezar menaklukkan Yehuda, tadinya sebenarnya kalau kita tahu sejarah ya, Firaun Neko membunuh Raja Yosia, dan sejak itu Yehuda berada di bawah cengkeraman Mesir. Tapi kemudian Mesir itu kalah dengan Babel. Karena itu kemudian Babel berhasil menguasai juga Yehuda. Dan untuk menunjukkan kuasanya, Nebukadnezar membuang segelintir bangsawan, yaitu Daniel dan teman-temannya, plus mungkin ya ada yang lain lagi, tetapi semuanya adalah bangsawan, dan itu adalah kita sebut pembuangan pertama. Ya, jadi ini adalah bangsawan yang dibuang ke Babel, jadi dalam usia remaja. Nah, kelihatannya karena namanya Daniel, El itu menyandang nama Allah, dia dilahirkan dalam keluarga yang takut akan Tuhan karena namanya menyandang nama Allah.
Nah, next kita melihat apa yang hendak ditekankan di dalam ayat 1 dan 2, yaitu Allah yang menghakimi. Perhatikan dikatakan bahwa ayat 2, Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda. Perhatikan ya, Tuhan yang menyerahkan Yehuda ke tangan Babel. Ketika Allah kita maha kuasa, maka Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu kalau ada hal-hal negatif yang sampai terjadi, bahkan terutama hal-hal yang mengerikan seperti kehancuran Israel, kehancuran Yehuda, kekalahan Israel dan Yehuda, pasti karena Tuhan yang menyerahkan. Karena logikanya, kalau Allah kita maha kuasa, mana mungkin sih ada kuasa yang dapat menghancurkan umatnya. Jadi kalau sampai umat itu bisa dihancurkan, itu pasti karena Tuhan yang menyerahkan. Bahkan Alkitab sering sekali memakai istilah bahwa Tuhan berkata, kalau kamu tidak taat nanti ketika berperang, aku sendiri yang akan menentangmu. Bayangkan ya, ketika berperang dengan musuh, Tuhan sendiri yang sebenarnya berperang terhadap umatnya sendiri. Tidak mengherankan, kita harus mengerti bahwa ini adalah Tuhan yang melakukan, dan ini sangat ditekankan. Bileam saja, seorang pelihat yang dipakai Tuhan, tetapi sebenarnya bukan orang Israel, mengerti hal itu. Kalau kita membaca ya kisah Bileam di dalam Bilangan 22 sampai 24, kita tahu bahwa Balak Raja Moab meminta Bileam untuk mengutuk Israel, dan Bileam sebenarnya mau. Tetapi dia pertama bertanya kepada Tuhan, Tuhan mengatakan tidak boleh. Tapi rupanya Balak Raja Moab tidak putus asa, menyuruh pemuka atau pejabat yang lebih tinggi menawarkan tentu saja hadiah yang lebih banyak. Bileam bertanya lagi. Dan ini menunjukkan sebenarnya dia tidak taat. Karena itu Allah berkata dalam murkanya, walaupun Bileam mungkin tidak sadar itu Allah menyindir atau berkata dalam murkanya, pergilah. Tetapi kan ketika Bileam pergi, Allah mengutus malaikatnya untuk membunuh Bileam. Dan kita tahu ceritanya bagaimana Bileam itu diselamatkan oleh keledainya. Tapi setelah kisah Bileam adalah kisah Baal Peor, ya, di mana orang Israel menyembah Baal Peor. Kenapa kisah itu diletakkan persis setelah kisah Bileam? Nah, itu adalah karena Bileam mengerti sekali. Selama Allah Israel berkenan kepada Israel, Israel tidak bisa dihancurkan. Karena itu dia memberikan siasat, berkata kepada Raja Moab, ayo ajaklah orang-orang Israel untuk menyembah berhala. Karena itu perempuan-perempuan Moab kemudian merayu Israel untuk menyembah berhala, dan betul di dalam peristiwa itu Tuhan membunuh 24.000 orang Israel. Karena itu ya Bapak Ibu, kalau sampai umat Tuhan itu bisa hancur, kalau sampai gereja Tuhan bisa hancur, dan saya tidak berbicara tentang gedung gereja, saya berbicara misalnya di Eropa gedung gereja masih banyak tapi umatnya yang sudah tidak ada, itu pasti karena Tuhan yang murka terhadap umatnya. Bahkan di sini kita melihat dikatakan bahwa perkakas-perkakas rumah Allah juga dibawa ke Babel. Nah, ini memang menurut kebiasaan dunia kuno ya. Nah, bangsa-bangsa kuno itu mereka itu semuanya mempunyai patung Allah. Kalau mereka berperang, patung Allah mereka berjalan di depan, dan bangsa yang menang kemudian akan mengambil patung Allahnya untuk dimasukkan ke kuil dewa utamanya. Kita tahu bahwa Israel tidak mempunyai patung Allah, karena itu yang diambil adalah perkakas-perkakas. Dan kalau kita ingat juga di dalam 1 Samuel 4 ya, ketika Samuel masih kecil, Israel bertempur dengan Filistin kan, dan tabut kemudian dirampas, tabut itu kemudian dibawa ke kuil Dagon. Itu memang adalah kebiasaan di dunia kuno ya. Tapi tentu saja ini merupakan sesuatu penajisan terhadap perkakas-perkakas rumah Allah. Tapi ini menunjukkan betapa demi untuk menghajar umatnya, Tuhan itu bahkan merelakan, ya Tuhan merelakan barang-barang kudusnya dinajiskan. Tapi ini sekali ini tidak termasuk tabut perjanjian ya, ini perkakas yang merupakan cawan dan sebagainya. Next kita kemudian melihat penghakiman Tuhan terhadap umat. Kita juga harus mengerti itu adalah terutama memang karena penyembahan berhala, dan saya yakin itu adalah sesuatu yang kita tahu. Tetapi mungkin yang sering sekali tidak kita sadari adalah Bapak Ibu,
Penghakiman Tuhan juga sering karena ketidakadilan sosial. Karena itu ketika kita membaca kitab nabi-nabi, sebenarnya yang lebih banyak dikecam selain penyembahan berhala, selain kekerasan, itu adalah ketidakadilan sosial. Karena itu saya bacakan misalnya Yesaya 1 ya dari ayat 10. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Saking dilihat bahwa umat Tuhan itu sudah seperti Sodom dan Gomora, mereka disebut sebagai Sodom dan Gomora. Saya bacakan misalnya ayat 11. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan. Saking Tuhan itu kesal ya, mengatakan bahwa dia jemu dengan persembahan korban mereka. Karena apa? Terutama saya bacakan di ayat 15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkanmu sakit. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Jadi Tuhan itu murka dengan ketidakadilan sosial. Ayat 16, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Perhatikan ayat 17, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Jadi jelas ya, ini adalah soal masalah ketidakadilan sosial, dan untuk itu Tuhan tidak mau menerima persembahan mereka, Tuhan tidak berkenan, Tuhan pun memalingkan mukanya ketika umat berdoa. Tetapi ada satu hal lagi yang mungkin ya tidak kita sadari, rupanya kita tahu ya bahwa Tuhan itu supaya tanah beristirahat, Allah kita itu adalah Allah yang bahkan terhadap tanah juga dia sangat peduli, maka mewajibkan sebenarnya di dalam Taurat Musa setiap tahun ke-7 sebenarnya tanah itu tidak boleh ditanami, biarkan ya tanaman yang tumbuh secara alami saja, dan itu tentu saja untuk kesuburan tanah. Untuk itu Tuhan menjanjikan akan memberikan 3 tahun hasil pada tahun yang ke-6 supaya dimakan untuk tahun ke-6, tahun ke-7 ketika mereka tidak bercocok tanam, dan tahun ke-8 ketika mulai menanam lagi, karena hasil tahun ke-8 baru bisa dimakan pada tahun ke-9. Nah, tetapi rupanya umat tidak melakukan. Karena itu saya bacakan 2 Tawari 36 ayat 21. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tahun itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya. Karena tanah itu tandus selama menjalani sabat hingga genaplah 70 tahun ya. Jadi ini adalah alasan kenapa Tuhan kemudian menghukum umatnya dengan begitu luar biasa, dan ketika ditegur oleh nabi-nabi, Tuhan itu biasanya paling banyak mengirim nabi ketika umat tidak taat, dan mereka tidak taat, akhirnya Tuhan melakukan apa yang memang Tuhan sudah ancamkan sebelumnya, umat akan dibuang. Ya, nah ini adalah pembuangan yang pertama. Next kita melihat supaya kita tahu sejarah saja, ada 3 pembuangan di dalam sejarah Yehuda. Next ya. Pertama 605 sebelum Masehi, tadi saya katakan termasuk Daniel dan kawan-kawan, dan ini hanya segelintir bangsawan. Karena itu jangan heran bahwa Daniel dan teman-temannya ini adalah orang-orang dengan bibit bobot yang sangat luar biasa. Kemudian nanti tahun 597 sebelum Masehi, karena kan seperti saya katakan Yehuda harus membayar upeti, nanti salah satu anak Yosia yaitu Yoyakim tidak mau membayar upeti, jadi Babel datang mengepung. Di dalam pengepungan itu dia mati, digantikan oleh anaknya Raja Yoyakin. Tapi baru saja Yoyakin memerintah 3 bulan, Babel berhasil menaklukkan Yerusalem, belum dihancurkan, tapi kemudian membuang ya orang-orang Yehuda, termasuk Raja Yoyakin dan Nabi Yehezkiel. Tapi ini juga bukan pembuangan yang paling besar. Pembuangan yang paling besar adalah 587 sebelum Masehi. Karena Raja Yoyakin dibuang, Babel kemudian menaruh anak Yosia yang lain, yaitu paman Yoyakin, Zedekia menjadi raja.
Zedekia awalnya membayar upeti, lama-lama kembali tidak mau membayar upeti. Sekali ini Babel tidak memberi ampun. Mengepung lagi, tetapi sekalian Yerusalem dan Bait Allah dihancurkan. Ya, jadi ini adalah 3 pembuangan dalam sejarah Yehuda. Daniel termasuk di dalam pembuangan yang pertama. Nah, next kita kemudian melihat tantangan yang dihadapi. Ayat 3 dan 4, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Jadi beberapa bangsawan dibuang ke Babel. Nah, Bapak Ibu, kalau membaca Alkitab versi Inggris ya, kadang-kadang apa yang disebut Aspenas kepala istana diterjemahkan the head of eunuch. Kepala sida-sida. Karena itu ada pemikiran kalau dia adalah kepala sida-sida berarti Daniel dan teman-temannya adalah sida-sida. Tetapi memang apa yang diterjemahkan kepala istana itu memang itu bisa diterjemahkan kepala sida-sida, tetapi kebanyakan ahli sekarang mengatakan bahwa itu memang bisa merupakan titel untuk pejabat biasa. Jadi apakah Daniel dan teman-temannya dikebiri merupakan sesuatu yang kita tidak tahu, ya. Mungkin sekali tidak, walaupun Daniel dan teman-temannya memang tidak pernah diceritakan tentang keluarga mereka. Tetapi jangan heran kalau ada pandangan yang mengatakan bahwa Daniel dan teman-temannya itu kemudian dikebiri dan menjadi sida-sida. Ya. Nah, kita melihat apa yang terjadi di ayat 4 itu, dikatakan bahwa nanti mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Pertama, kita melihat tantangan belajar tulisan dan bahasa orang Kasdim. Tetapi Saudara, Bapak, Ibu sekalian, kita harus mengerti belajar bahasa itu berbeda dengan sekarang ya. Di dalam dunia kuno belajar bahasa berkaitan dengan kehidupan mereka yang berkaitan dengan Allah. Karena apa? Orang kuno mengerti Allah itu sebenarnya menyembah Allah itu di dalam segala aspek kehidupan. Dan tulisan-tulisan mereka, mau tulisan apa saja, pasti berkaitan dengan Allah-Allah mereka. Israel juga kalau mengajar anak-anaknya itu biasanya langsung mengajar dari Taurat. Karena itu sebenarnya ketika disuruh belajar bahasa Kasdim, mau tidak mau Daniel dan teman-temannya akan belajar mengenai Allah-Allah orang Babel. Karena itu ini jelas merupakan tantangan ya, karena bisa kemudian mengubah pola pikiran mereka. Ingat ya, hanya Israel yang mengajarkan hanya ada satu Allah dan dia adalah Allah Maha Kuasa. Sedangkan bangsa-bangsa lain percaya Allah itu banyak. Karena itu kita melihat bahwa ini berkaitan dengan perubahan pemikiran. Sebuah tantangan yang sangat besar, apakah mereka masih kemudian bisa mempunyai pemikiran monoteisme dan tidak dipengaruhi oleh pemikiran politeisme yang ada pada waktu itu. Ini adalah tantangan yang pertama. Kemudian kita melihat ada tantangan yang kedua. Next kita melihat ya, saya bacakan ayat 5. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Tantangan dari santapan raja. Nah, Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa makanan merupakan hal yang paling mendasar dalam hidup kita dan sebenarnya makanan menunjukkan gaya hidup. Karena itu ya, dulu sebelum globalisasi begitu misalnya anak-anak yang kemudian sekolah ke luar negeri begitu pulang, coba lihat selera makan mereka berbeda, berjalan dengan itu juga gaya hidup mereka berbeda. Berapa puluh tahun yang lalu ada nyanyian di Indonesia, aku makan singkong, kau makan keju. Dan mengatakan bahwa karena itu kita tidak bisa bersama. Bukan karena selera makan mereka yang berbeda, karena yang satu tidak suka singkong, yang satu tidak suka keju, mereka tidak bisa bersama. Tetapi sebenarnya syair itu mau menunjukkan
si pemuda ini mau mengatakan kita adalah dua orang dari kelas yang sangat berbeda dengan gaya hidup yang berbeda. Karena itu kita tidak cocok ya. Karena itu ini sebuah tantangan besar. Jadi ini adalah tantangan perubahan gaya hidup. Kemudian ada tantangan yang ketiga. Saya bacakan ayat 6 dan 7. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamanya Belsyazar, Hananya dinamanya Sadrak, Misael dinamanya Mesak, dan Azaria dinamanya Abednego. Sekarang tantangan perubahan nama, perubahan relasi dengan Allah. 4 orang ini semua nama mereka itu menyandang pakai L atau ya, berarti menyandang nama Allah atau Yahweh. Nah, sekarang akan diberikan nama-nama yang menyandang nama Allah-Allah Babel. Next kita melihat. Karena itu kita melihat perubahan relasi dengan Allah. Tadi Daniel adalah hakimku. Nanti namanya diganti Belsyazar. Semoga Bel itu mungkin nama lain dari Baal ya di Babel. Semoga Bel melindungi hidupnya. Jadi Bel itu juga adalah salah satu Allah yang penting di Babel. Hananya ya itu singkatan dari Yahweh. Yahweh penuh anugerah. Sadrak perintah aku. Itu adalah nama daripada Allah Babel aku ya, jadi perintah aku. Misael, L kembali adalah Allah. Who is, what is God, ya. Indonesia sulit menerjemahkan karena itu saya memakai Inggris. Who is, what is God diganti menjadi Mesak. Who is, what is aku, kembali ya. Aku adalah salah satu Allah Babel. Azaria, Yahweh menolong, ya. Yahweh menolong menjadi Abednego, hamba Nebo. Dan itu juga, Nebo itu juga adalah salah satu Allah Babel. Coba bayangkan nama mereka yang indah, ya kelihatannya datang dari keluarga yang takut akan Tuhan, nama yang menyandang nama Allah, nama Yahweh, sekarang diganti menyandang nama Allah Babel. Jadi sebenarnya nama Sadrak, Mesak, Abednego, walaupun Daniel sendiri yang memakai, itu adalah nama-nama yang menyandang nama Babel. Waktu itu saya pernah khotbah, ya diminta khotbah di satu gereja mengenai Daniel, dan saya membawakan ini. Mereka kaget karena rupanya di gereja itu ada kelas-kelas sekolah minggu yang mereka namakan Sadrak, Mesak, Abednego. Sesudah itu mereka ganti nama. Kali itu hati-hati Bapak Ibu sekalian ya, kita harus mengerti. Walaupun memang tetap dipakai. Mungkin kita bertanya, kenapa Daniel tetap memakai nama teman-temannya yang menyandang nama Babel? Mungkin nama-nama itu nanti yang dikenalkan, mereka kan nanti adalah pejabat-pejabat, nama-nama itulah yang dikenal. Dan kalau Daniel tidak memakai nama-nama itu, kemudian umat yang mendengar dan umat yang membaca tulisannya tidak mengetahui siapa mereka. Ya, karena itu memang kayaknya Alkitab tidak mempermasalahkan. Walaupun Daniel sendiri memakai namanya, namun ketika dia bercerita misalnya di Daniel 4, dia pun memakai namanya adalah Belsyazar, karena pada waktu itu dia sedang berkomunikasi dengan Nebukadnezar. Nah, next kita melihat. Jadi ada 3 tantangan, ya, tantangan mengenai bahasa Kasdim, tantangan mengenai makanan, dan tantangan mengenai nama mereka. Kemudian apa yang ada di dalam ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Jadi Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Nah, makanan raja najis dalam 2 aspek. Pasti ada makanan haramnya. Kita tahu ya, Israel itu ada perbedaan makanan haram dan halal. Pasti Raja Babel tidak mengikuti makanan yang ditetapkan di dalam Taurat. Dan juga orang kuno ketika mereka menyembelih binatang biasanya dipersembahkan dulu kepada Allah mereka. Dan tentu saja itu namanya dipersembahkan kepada berhala dan itu najis. Ya, jadi makanan raja najis dalam 2 aspek. Karena itu ini juga merupakan sesuatu yang secara jelas dilarang dalam Taurat.
Karena itu kita melihat bahwa Daniel berketetapan melakukan komitmen mengikuti peraturan makanan dan ini sebenarnya berkaitan dengan komitmen identitas mereka. Kenapa Tuhan memberikan hukum tentang makanan haram dan halal ya? Imamat 11 misalnya satu pasal berbicara tentang makanan haram dan halal. Nah, saya bacakan ayat 44 dan 45. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus sebab aku ini kudus. Jadi sebenarnya makanan, kenapa Tuhan pisahkan? Nah, itu adalah hukum yang menunjukkan mereka adalah bangsa yang kudus di hadapan Tuhan. Jadi dalam soal makanan yang setiap hari akan mereka lakukan, sehingga setiap hari mereka diingatkan mereka adalah bangsa kudus. Nah, para ahli mengatakan makanan halal itu sebenarnya memang mewakili Israel yang kudus, sedangkan makanan haram mewakili bangsa-bangsa lain yang najis di hadapan Tuhan. Dan memang betul ya, ketika nanti Petrus diminta untuk ke rumah Kornelius, dan Kornelius adalah orang non-Yahudi, maka Petrus diberikan 3 kali penglihatan disuruh makan makanan haram. Berarti betul ya, makanan haram itu melambangkan orang-orang non-Yahudi yang najis. Nah, bagi kita sekarang ketetapan ini sudah tidak berlaku karena memang hukum ibadah itu sudah digenapi oleh Kristus, dan memang secara teologi kenapa tidak perlu lagi berlaku? Karena sekarang tidak ada lagi pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi. Ya, karena itu hukum yang memisahkan Yahudi dan non-Yahudi itu kemudian menjadi hukum yang kemudian tidak perlu ya, tidak perlu ada lagi ya. Karena itu kita kemudian melihat bahwa ini merupakan komitmen yang penting yang kemudian Daniel lakukan. Nah, next kita kemudian melihat pemikiran yang kreatif. Nah, itu yang kemudian menjadi bagian daripada tema kita. Ya, apa yang terjadi? Mungkin kita bertanya, kenapa kalau soal bahasa mungkin memang tidak masalah lah ya. Bahkan kita tahu bahwa PB ditulis dalam bahasa Yunani, jadi Allah itu tidak pernah masalah kita belajar bahasa lain. Cuman hati-hati jangan sampai terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran yang tidak alkitabiah ketika kita belajar bahasa lain. Kalau soal nama, kemungkinan memang mereka tidak berdaya. Tetapi juga memang Alkitab tidak pernah mengatakan ya bahwa tidak boleh memakai nama seperti itu, walaupun tentu saja ya kita bayangkan seharusnya tidak. Tetapi kan mereka ada di pembuangan dan mereka tidak berkuasa, karena itu kelihatannya itu tidak dipermasalahkan. Bahkan sebenarnya Mordekai dikatakan itu menyandang nama Allah. Mungkin itu adalah nama yang diberikan kepada Mordekai setelah dia menjadi pejabat, dan karena dia kemudian lebih dikenal di khalayak ramai sebagai Mordekai, tetap nama itu yang dipakai. Tapi itu menunjukkan bahwa Alkitab tidak mempermasalahkan. Ya, jadi kita melihat Daniel memutuskan yang tepat. Ini yang jelas melawan hukum Tuhan. Karena itu dia memutuskan tidak mau makan dari santapan raja. Dan saya bacakan ayat 9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Pertama-tama Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada Daniel dengan mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana. Dan ini merupakan sesuatu yang perlu kita refleksikan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu ya. Kalau Allah berkenan kepada kita, seringkali Allah itu membuat banyak orang itu sayang pada kita. Bos kita, kemudian kok bisa sayang dan memperhatikan kita. Orang-orang yang misalnya teman-teman kita ada yang kemudian menaruh perhatian ya. Nah, itu adalah apa yang dilakukan oleh Allah. Tentu saja sebaliknya bisa terjadi ya. Jadi kalau Allah timbulkan orang-orang yang kayaknya mencari masalah dan kesal dengan kita, yang perlu kita pikirkan adalah bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa? Apa yang menjadi tujuan Tuhan sebenarnya ya
membangkitkan orang-orang yang melawan aku misalnya, ya, karena pasti ada rencana Tuhan di dalam. Tetapi rupanya walaupun ya pegawai istana itu sayang pada Daniel, tetap dia tidak berani karena memang melawan titah raja, wah bisa dipenggal kepalanya. Ya, karena itu bukan berarti semua berjalan dengan mulus. Ternyata pegawai istana ini tidak berani. Ya, karena itu kita melihat Daniel harus melakukan sesuatu yang lain. Jadi Daniel tidak putus asa dan memikirkan jalan keluar alternatif. Dan ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian, ketika kita melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, bukan berarti jalan akan mulus. Jadi jalan mulus atau tidak bisa menjadi patokan, oh jalan mulus berarti apa yang kita lakukan benar dan Tuhan berkenan. Jalan tidak mulus berarti apa yang kita lakukan tidak berkenan kepada Tuhan. Walaupun itu bisa menjadi tanda seperti itu. Tapi kita harus hati-hati, tidak otomatis. Ya, karena itu kita melihat Tuhan sangat berkenan, tetapi Tuhan tidak membuat jalan mulus. Tapi memang Daniel mengerti sekali, walaupun belum ada Tuhan Yesus yang mengatakan kita harus cerdik seperti ular dan puluh seperti merpati, tapi rupanya Daniel mengerti hal itu. Dan kalau kita baca ya, tokoh-tokoh Alkitab itu luar biasa sebenarnya, sangat kreatif di dalam mereka kemudian menjalankan apa yang mereka pikir sebagai kehendak Tuhan. Karena itu kita melihat bahwa Daniel tidak putus asa. Nah, sekarang kita melihat apa yang dilakukan Daniel. Saya bacakan dari ayat 11. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberi sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja, kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Karena itu next kita melihat. Ada 2 alternatif yang Daniel berikan. Nah, kebanyakan kita cuma tahu yang pertama, percobaan selama 10 hari. Dan jelas ini adalah jalan alternatif yang jauh lebih kecil resikonya. 10 hari tidak makan daging, emangnya bisa apa? Paling juga agak pucat. Apalagi orang kuno, sebenarnya Israel, orang kuno itu biasanya tidak setiap hari makan daging. Mereka itu jarang sekali makan daging. Yaitu kalau mereka memberikan persembahan kepada Tuhan baru makan daging. Kehidupan rakyat pada waktu itu sebenarnya tidak mewah ya. Dan kalau mereka punya kambing domba itu tidak untuk dimakan. Untuk diprasisunya baru nanti diberikan sebagai persembahan, ya baru nanti dagingnya dimakan ketika diberikan sebagai persembahan. Jadi kita harus melihat bahwa sudah biasa mereka itu jarang makan daging. Tetapi juga orang kalaupun kita katakanlah yang biasa setiap hari makan daging, 10 hari tidak makan daging masa tahu-tahu sakit kan ya bisa. Paling juga mungkin kelihatan agak lemes, agak pucat begitu ya. Tapi ini jelas menunjukkan alternatif yang jauh lebih kecil resikonya daripada awalnya. Tahu-tahu sudah berapa bulan mereka cuma makan sayur dan nanti diperiksa mereka kurang sehat kan bisa berbahaya. Tapi ada satu hal sebenarnya yang dilakukan Daniel yang menurut saya sangat cerdik. Karena kalau saya bacakan lagi ayat 11, kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana. Sebelumnya Daniel memohon kepada pemimpin pegawai istana, sekarang penjenang yang diangkat oleh pemimpin pegawai istana. Jadi memohon pada orang yang berbeda. Dan sekarang ia memohon kepada bawahan dari pejabat sebelumnya yang langsung mengawasi mereka. Jadi tidak perlu diketahui orang lain. Nah, saudara, kadang-kadang ketika kita meminta kepada orang yang tingkatannya lebih tinggi, yang tidak langsung menangani, malahan agak merepotkan karena apa? Karena kan dia harus memerintahkan orang lain. Apalagi ini melawan perintah raja. Kalau ada orang lain yang tahu, resikonya pasti jauh lebih besar. Nah, ini adalah penjenang yang langsung mengawasi Daniel dan kawan-kawan.
tidak perlu diketahui orang. Jadi cuma dia dengan Daniel berempat yang perlu tahu. Orang lain tidak tahu. Saya bayangkan apa yang terjadi ya. Penjenang itu nanti meminta istrinya memasak sayuran untuk 4 orang. Dan nanti makanan Daniel dan teman-temannya untuk 4 orang itu dia bawa pulang ke rumah. Bayangkan selama 3 tahun, karena nanti Daniel dan teman-temannya itu dilatih selama 3 tahun, dia dapat bersama dengan keluarganya menikmati santapan raja cuma diganti dengan sayur-sayuran. Menyenangkan tidak? Jelas menyenangkan. Karena itu menurut saya ini adalah permintaan yang sangat menguntungkan penjenang yang melayani Daniel dan teman-teman. Tidak mengherankan, kita bacakan ya. Ayat 14, didengarkanlah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Ya, jadi bayangkan, kita melihat tidak mengherankan penjenang itu kemudian menjadi senang sekali. Next, kita melihat hasil kesetiaan. Ya, hasil kesetiaan. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Pertama, kita lihat ada berkat fisik. Setelah 10 hari, Daniel dan kawan-kawan terlihat lebih sehat dari yang lain, ya. Karena kan sebenarnya makan sayur juga sehat, ya. Jadi kita melihat setelah, dan tentu saja kita harus melihat bahwa ini adalah anugerah Tuhan. Ya, bukan berarti orang yang vegetarian pasti lebih sehat dari yang makan daging, ya. Itu saya rasa kontroversial, ya. Tetapi tidak menjadi masalah kalau lebih sehat, karena memang tentu saja kita tahu bahwa makan sayur-sayuran yang penting sebenarnya protein mungkin cukup dan sebagainya itu juga tetap sehat. Dan kemudian kita melihat bahwa ya permintaan Daniel akhirnya diterima, dan kemudian ada berkat intelektual di mana dikatakan bahwa Allah mengaruniakan hikmat kepada 4 orang muda itu. Bahkan tadi kita melihat Daniel juga diberi pengertian tentang penglihatan dan mimpi. Kelihatannya dari mereka berempat yang bisa mendapatkan penglihatan dan menafsirkan mimpi adalah Daniel saja. Ya, tetapi 3 teman-temannya juga diberikan hikmat yang sangat luar biasa. Ya, sehingga kita melihat Allah kita adalah Allah yang sangat setia dan memberkati tentu saja umatnya yang setia. Sekarang saya bacakan dari ayat 18. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar, berarti 3 tahun kemudian. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan bukan 3 tahun kemudian dah ya, setelah sekian waktu mereka harus dibawa. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian ini tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Next, kita melihat bahwa setelah pelatihan selesai, Daniel dan kawan-kawan kedapatan 10 kali lebih cerdas dari semua orang berilmu di seluruh kerajaan. Jadi bukan cuma dari teman-teman angkatan mereka yang dilatih bersama-sama, tetapi dari semua orang berilmu di seluruh kerajaan. Karena itu kan kita melihat nanti kalau Bapak Ibu baca pasal 2, Nebukadnezar bermimpi, tidak ada orang yang kemudian bisa mengatakan mimpi Nebukadnezar kecuali Daniel, walaupun tentu saja itu adalah dari Tuhan. Nah, mereka kemudian bekerja pada raja ya. Jadi pelatihan sudah selesai. Jadi betul ini 3 tahun kemudian ya, pelatihan sudah selesai, mereka bekerja pada raja. Dan mungkin ini menimbulkan pertanyaan, boleh nggak sih melayani kerajaan kafir, melayani raja kafir, bekerja untuk kemajuan kerajaan kafir tersebut?
Tapi rupanya Allah kita adalah Allah yang memang sangat bermurah hati. Ternyata sebelumnya atau kitab sebelumnya, walaupun Yeremia itu nanti melayani 40 tahun ya sampai kehancuran Babel, tapi Yeremia sudah berkata seperti ini ya, sehingga kalau saya bacakan Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat 7 saya bacakan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dan ini sebenarnya mengherankan. Kita bayangkan ya, kalau menurut pemikiran kita ketika umat dibuang, harusnya kemudian si Nabi berkata, kalian ya doakan supaya tempat kota di mana kamu dibuang dan kerajaan kemana kamu dibuang itu dihancurkan Tuhan. Kita berpikir begitu. Tapi ternyata tidak. Mereka disuruh hidup normal, kawin mengawini, melakukan usaha, dan yang terutama mengherankan, mengusahakan kesejahteraan di tempat di mana mereka dibuang. Karena apa? Karena kesejahteraan mereka bergantung kepada kesejahteraan kota tersebut. Kan itu Daniel, Yusuf yang bekerja untuk pemerintahan ya, bukan kerajaan Tuhan. Kalau Yusuf memang belum ada lah ya, belum ada kerajaan Israel. Itu tidak bertentangan dengan perintah Tuhan. Dan itu sangat relevan dengan kita. Berarti kita boleh menjadi pejabat pemerintah. Memikirkan bagaimana mengusahakan kesejahteraan Indonesia, kesejahteraan kota Jakarta. Karena ternyata Allah kita adalah Allah yang memang sangat beranugerah, dan dia juga memberikan anugerah umum kepada bangsa-bangsa, kota-kota yang tidak mengenal Tuhan. Dan ayat terakhir bahkan menunjukkan bahwa Daniel melayani sampai zaman Persia ya. Dan ini menunjukkan betapa sebenarnya hamba Tuhan itu bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Ayat 21, Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Bapak Ibu, Kores adalah raja Persia yang kemudian menaklukkan Babel. Jadi Daniel itu nanti melayani sampai Babel hancur, sampai pada zaman Kores. Nah, ketika kita melihat Daniel 6, itu adalah Daniel pada zaman Kores. Ya. Nah, sekarang kita melihat pelajaran apa yang bisa kita dapatkan. Bapak Ibu, jika umat Tuhan mengalami keterpurukan, itu pasti karena Tuhan yang menghendakinya. Bisa akibat dosa kita sebagai hukuman, dan itu yang terjadi pada pembuangan, pada kerajaan Yehuda, itu bisa sekali. Kan itu ketika kita mendapatkan misalnya hal-hal buruk, hal pertama yang perlu kita renungkan, apakah Tuhan sedang menghajar aku? Ya, ingat ya, Ibrani 12 ayat 5, Tuhan menghajar anak yang dikasihinya. Jadi itu bisa karena hukuman Tuhan, tapi bisa karena ujian seperti Ayub ya. Ayub mendapatkan malapetaka yang luar biasa bukan karena dosa tertentu, tetapi karena Tuhan sedang mengasah dia. Tapi pasti karena Tuhan yang menghendaki. Allah kita adalah Allah yang berdaulat penuh. Hal yang baik maupun yang buruk pasti dari Allah. Tetapi kita harus mengerti Tuhan memberikan yang buruk itu dalam kebaikannya. Kalau sebagai hukuman supaya kita bertobat, kalau sebagai ujian supaya kita naik kelas. Ya, sehingga kita harus mengerti kalau kesulitan yang kita alami sekarang ini pasti karena Tuhan menghendaki. Karena itu, marilah kita itu secara pribadi masing-masing bertanya kepada Tuhan, apa sebenarnya yang Tuhan mau ajarkan kepada kita melalui kesulitan-kesulitan yang sekarang sudah cukup panjang ini di masa pandemi ini, ya. Kedua, kita bisa mendapatkan tantangan-tantangan berat dalam hidup kita. Pandemi membuat banyak sekali tantangan berat, walaupun saya rasa tidak seberat Daniel dan kawan-kawan ya, kita itu tidak dibuang ke negara lain. Ya, tetapi di sini kita bisa melihat tantangan-tantangan hidup kita juga bisa sangat berat. Jangan heran kalau Tuhan bisa memberikan tantangan-tantangan berat dalam hidup kita. Kemudian kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati dalam menghadapi semua tantangan hidup ya. Kita sudah melihat betapa cerdiknya Daniel, dan dia tidak langsung putus asa. Pencobaan pertama atau rencana gagasan pertama gagal,
maka dia memakai gagasan yang berikut yang lebih kreatif, yang lebih resikonya lebih kecil. Jadi saya pikir ya, kenapa Tuhan tidak membiarkan kita langsung berhasil, supaya kita menjadi orang yang lebih berhikmat. Supaya kita menjadi orang yang lebih cerdik. Kalau kita ceroboh saja berhasil, ya kita tidak akan belajar untuk menjadi lebih baik. Hidup kita kemudian akan terus ceroboh. Tapi kalau kita ceroboh, kita kurang hati-hati, kita tidak berhasil, maka kita belajar untuk teliti. Kita belajar untuk benar-benar merancang segala sesuatu itu dengan baik. Ya, jadi karena itu tidak mengherankan Tuhan itu tidak dengan cepat memberikan kita keberhasilan. Dan sering sekali Bapak Ibu sekalian, kegagalan itu adalah guru yang sangat baik. Karena itu kita harus bersyukur kalau Tuhan mengizinkan kegagalan-kegagalan dalam hidup kita. Kegagalan-kegagalan membuat kita introspeksi diri. Kegagalan-kegagalan membuat kita kemudian berpikir lebih kreatif dan akhirnya menghasilkan produk-produk, menghasilkan usaha-usaha yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, terakhir next kita melihat kita perlu memilih battleground kita. Tidak semua tantangan perlu diperangi secara langsung, walau semua harus diwaspadai. Ingat, Daniel menghadapi 3 tantangan. Bahasa Kasdim, makanan, dan perubahan nama, dan dia fokuskan sebagai battleground-nya, karena memang menurut saya, itu yang memang jelas melanggar apa yang ada di dalam Taurat sebagai battleground-nya. Jadi di dalam kehidupan kita banyak sekali tantangan kita. Kita harus memilih. Choose our battles, ya, dan itu ada pepatah. We have to choose our battle karena kita tidak punya energi untuk memerangi semua masalah sekaligus. Jadi kita harus ya, ketika ada masalah-masalah di dalam kehidupan kita, di perusahaan kita, kita harus berfokus kepada yang mana yang paling urgen sekarang misalnya yang harus kita hadapi. Karena itu kadang-kadang kalau ada orang menyakiti kita, tidak usah kita harus memerangi dia misalnya ya. Jadi kita perlu memilih peperangan-peperangan kita. Nah, kita perlu setia dari awal dan perlu setia dengan cerdik ya. Itu yang menjadi fokus daripada tema kita. Oke, sekarang saya berikan waktu untuk boleh bertanya.